Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Ahsan Azhari dengan NIM 17 dengan NIM 230605110172. Oke, pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Sistem Terdistribusi dan Keamanan yang dimana itu kita diminta untuk menginstal DNS server. Dan juga di sini ada petunjuk pengerjaannya. Yang pertama kita akan men-setup web server di sistem operasi Linux. Kita akan menggunakan virtual machine. Yang kedua kita akan menambahkan website yang dapat kita akses nih di server tersebut. Dan kita akan melakukan instalasi DNS server di Linux. Kemudian setelah itu tentu saja kita akan mengkonfig DNS server. Dan juga yang terakhir kita akan mencoba nih mengakses web server tersebut dengan menggunakan nama domain. Oke, di sini ada aplikasi pendukung yang kita butuhkan. Yang pertama itu adalah tentu saja virtual machine. Yang kedua itu adalah Linux server yang telah terinstall dengan layanan web server. Oke, tentu saja di sini saya Linux servernya sudah saya install. Saya di sini menggunakan Debian sebagai Linux servernya. Dan juga ada web server yang digunakan itu di sini ada exam ya yang dapat kita gunakan untuk ke bagian web servernya. Nah, di sini. Oke. Jadi di sini di virtual machine-nya kita menyiapkan dua ya, ada yang pertama Debian server utama dan yang kedua itu ada Debian server sleeve. Nah, di sini ada penjelasannya. Jadi di sini untuk DNS server yang pertama itu kita bilang DNS server master. Nah, karena itu adalah bagian utamanya dari DNS server ini. Yang ini. Nah, dengan IP address 192.168.56.7. Di sini saya menggunakan OS Debian yang seperti saya bilang tadi. Selanjutnya di sini DNS server yang kedua atau bisa dibilang slave. Nah, jadi di sini DNS server slave ini adalah fotokopian lah atau bagian kedua yang dapat membackup server DNS server master di sini. Oke, dan bukan hanya itu, di sini juga terdapat web server yang memiliki IP address sama dengan DNS server kedua yaitu 192.168.56.8 dengan OS Debian. Nah, di sini juga kita mengatur untuk IP address klien ya. Untuk IP address klien di sini adalah 192.168.56.1. Ini adalah klien dari laptop saya sendiri. Jadi saya mengaturnya di bagian network connection, di bagian Ethernet kedua nih, di bagian virtual box host only ya, Ethernet adapter. Di bagian sini property bisa dilihat di sini IPv4 dan dengan nih sini IP address-nya 56.1. Oke. Nah, selanjutnya kita akan di sini kan diminta untuk membuat dua DNS server. Nah, yang pertama itu sudah di sini sebagai masternya dan yang kedua itu sebagai slave-nya. Nah, oke, setelah itu kita diminta untuk mengetik apt-get update ya. Jadi kita harus mengupdate repositorinya terlebih dahulu nih dan juga menginstal bind 9-nya. Nah, di sini sih sudah menginstalnya. Dan saya menggunakan putih di sini ya. Saya menggunakan putih untuk meremote ke arah DNS servernya sendiri. Untuk meremote ke arah Debian-nya sendiri di sini. Jadi saya tidak mengerunning langsung di lingkungan atau di virtualnya Debian. Jadi saya config-nya di arah putih ya sebagai remote saja gitu. Oke, nah di sini kita diminta untuk memutuskan koneksi internet di sini. Nah, sudah. Oke, di bagian DNS server 1 ini kita panggil dengan NS1 dengan IP address 5.7. Nah, jadi yang pertama dapat dilakukan itu adalah di bagian nano etc per hostname. Nah, di sini. Di sini teman-teman dapat mengakses bagian ini dan menuliskan NS1. Ini sebagai profilnya saja, nama hostnya. Nah, di sini nama hostnya untuk yang Debian server, DNS server
master di sini dengan nama NS1. Oke, jika sudah Ctrl O, Enter dan juga Ctrl X untuk keluar. Nah, jika sudah kita akan mengatur ke arah IP. Nah, langsung saja ke arah di sini bisa nano etc host. Oke, nah di sini. Di sini terdapat IP ya. IP dari yang pertama itu di sini. Nah, ini adalah IP yang mengarah ke sini, mengarah ke DNS server bagian master. Nah, yang kedua itu adalah 56.8 ini yang mengarah ke bagian sleeve, DNS server sleeve atau DNS server yang berfungsi sebagai backup. Nah, itu sebagai fotokopian lah dari DNS masternya, gitu. NS2 ini adalah nama hostnya, nah, hostname. Dia juga hostname. Nah, di sini hostname NS1 ini hostname dari DNS server ini, master. Oke, selanjutnya jika sudah Ctrl O, Enter dan juga Ctrl X untuk keluar. Selanjutnya di sini kita mengatur ke bagian interface-nya. Nah, dapat dilihat di sini ada dua interface. Nah, yang pertama ENP0S3 dan ENP0S8. Untuk ENP0S8 di sini, ENP0S3 di sini yaitu IP-nya secara DHCP. Ya, DHCP berarti bisa didapatkan dari internet, acak. Untuk ENP0S8 itu static, jadi di sini kita menambahkan IP-nya di sini. Nah, IP address-nya 56.7 ditambahkan ke arah sini. Nah, jika sudah tinggal Ctrl O, Enter dan juga Ctrl X untuk keluar. Jika sudah nanti tinggal di reboot atau di restart ulang kembali. Nah, jika sudah masuk lagi, masuk ke arah nano etc bind name config lokal. Nah, di bagian ini dapat kita tambahkan ya, di sini ada nama dari localhost saya, ada sun.local. Nah, di sini untuk tipenya itu di sini master ya. Karena ini dari DNS server master, dan di sini kalau kita tahu, ini kalau teman-teman lihat di sini ada zone forward dan juga zone reverse. Nah, apa sih bedanya? Nah, untuk zone forward di sini adalah DNS yang berfungsi untuk mengubah ya nama ya dari nama lokal ya, dari nama lokalnya dan akan diubah ke alamat IP-nya sendiri gitu ya. Nah, di sini dengan namanya sans.local. Nah, ini akan di forward ya. Jadi ketika kan DNS server itu kan berfungsi untuk mengubah nama domain, ya saya nama domain akan diubah ke alamat IP yang akan diteruskan ke komputer. Contohnya ketika saya mengakses Google, itu saya mengetikkan Google. Nah, nanti dikirimkan ke DNS server. Nah, dari DNS server sendiri itu akan mengubahnya ke alamat IP dan akan mengirimkannya ke server. Setelah itu dari server juga sebaliknya akan mengirimkan IP ini hasilnya ke DNS dan akan ditranslate dan akan diteruskan ke klien. Nah, kenapa begitu? Karena dari komputer sendiri itu tidak memahami bahasa kata-kata seperti itu. Nah, jadi zone forward ini mengubah dari nama lokalnya ya. Jadi dari nama domain akan diubah ke IP. Nah, begitu. Sini untuk file penyimpanannya ada di sini, local forward. Nah, di sini juga allow transfernya di sini yang mengarah ke IP DNS server yang sleeve. Nah, ini juga ada zone reverse. Jadi zone reverse itu di sini dimulai dari IP address octet ketiga, kedua dan juga pertama. Nah, di sini octet ketiga kan 56. Octet kedua di sini ada yang 168 dan juga octet pertama itu ada 192. Nah, begitu di reverse jadinya dikembalikan dari forward begitu. Oke, jika sudah Ctrl O, Enter dan juga Ctrl X untuk keluar. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian nano etc bind nama localhost dan forward. Tapi kalau untuk awal-awal itu perlu dibuat terlebih dahulu
menggunakan ini cp etc bind dbmt etc bind nama localhost dan .forward. Nah, kenapa ini diperlu untuk awal? Karena ini bentuknya nanti ketika diakses itu dalam bentuk kosong. Nah, jadi akan diisi di bagian sini nano etc bind nama localhost dan forward. Nah, dapat dilihat di sini. Di sini ada keterangannya. Jadi sini ada nama localhost. Nah, di sini ada hostname dari DNS server master. Nah, di sini ada nama localhostnya juga. Di sini ada IP. IP yang mengarah ke DNS server sleeve. Nah, ini akan diarahkan ke web server. Nah, kemudian ini ada yang mengarah ke sini DNS master, terus ini DNS slave, dan juga www ini akan diarahkan ke IP sini, IP 56.8. Nah, jadi akan diarahkan ke web server ini. Jadi untuk DNS master dan juga DNS backup-annya ini ya itu kita tidak perlu langsung mengakses ke arah master. Jadi ini sini diaksesnya itu ke arah slave ya. Dan juga di sini ada bloknya. Nah, ini diteruskan akan diarahkan ke web server itu. Jika sudah diisi sesuai ini, selanjutnya Ctrl O, Enter dan juga Ctrl X. Nah, selanjutnya kita akan ke local reverse. Oke. Untuk di local reverse di sini sama dengan di atas, tetapi ada yang membedakan juga ya. Nah, di bagian sini, di bagian reverse ini dimulai dari oktet yang keempat ya, oktet yang keempat. Karena oktet 321-nya tadi sudah ada di bagian sini. Nah, di file etc bind name config lokal, nah sudah dikonfig ke arah sini untuk IP address oktet ketiga, kedua, dan pertama. Nah, jadi untuk oktet keempatnya kita mulai dari sini. Nah, terus titik 8, 56.8 ini adalah IP dari DNS server sleeve. Nah, ini akan mengarah ke ini hostnya, terus ini juga nama dari localhost-nya. Nah, begitu juga dengan yang di bawahnya. Dan juga sini untuk mengakses webnya juga www ini mengarah ke 56.8 dari DNS server sleeve-nya. Begitu juga dengan bloknya sendiri. Oke, jika sudah Ctrl O, Enter, selanjutnya Ctrl X untuk exit. Nah, selanjutnya kita akan memastikan ya server bind dan kita akan memastikannya running. Nah, dapat dilihat di sini kita akan restart terlebih dahulu. Klik enter. Nah, selanjutnya kita akan melihat statusnya. Apakah sedang running? Apa belum? Nah, dapat dilihat di sini adalah ternyata sudah aktif. Nah, lokasinya itu ada di sini. Dan di sini harus dipastikan bahwa semuanya dipastikan bahwa tidak ada error di sini, dapat dipastikan ya di sini tidak ada error. Nah, setelah itu kita dapat mengkonfig name server ya. Jadi kita akan mengarahkan name server ke IP address NS1 dan NS2. Jadi ketika kita mengakses itu DNS server dapat menerimanya dan dari sana juga dapat ditahu arah ke DNS servernya itu IP mana sih itu. Jadi sudah ketahuan arahnya itu ke IP mana. Oke. Sini ada kurang. Nah, di sini.
Di sini ada name server dengan IP 192.168.5.6.56.7. Nah, ini mengarah ke sini, mengarah ke DNS server master. Yang keduanya ada DNS server mengarah ke DNS server sleeve. Nah, jika sudah ditambahkan, maka tinggal keluar menggunakan Ctrl X. Oke, selanjutnya kita akan mengecek domain. Ya, domainnya dengan kita dapat mengetik ns lookup nama localhost. Nah, di sini. Jadi servernya di sini ada 56.7, address-nya 56.7, namanya lokal, address-nya 56.8. Oke, begitu untuk yang kita mengatur di bagian masternya. Yang kedua, kita akan mengatur di bagian DNS server yang sleeve. Oke, sama seperti sebelumnya juga untuk yang pertama itu kita mengganti nama hostname-nya agar dapat dibedakan yang mana bagian dari Nah, di sini NS2 dengan nama hostname NS2 ini merupakan DNS server sleeve-nya. Jika sudah, tinggal Ctrl X. Jika sudah ditambahkan, selanjutnya kita akan ke bagian host. Nah, di bagian host ini, di sini adalah IP dari DNS server sleeve. Nah, di sini nama hostname-nya NS2 dengan nama localhost sans lokal. Yang di bawahnya ini ada yang mengarah ke DNS server masternya sendiri 56.7. Nah, dengan nama hostname NS1. Jika sudah ditambahkan, tinggal Ctrl O, Enter, dan Ctrl X. Oke, selanjutnya kita akan pergi ke arah interface-nya. Nah, interface-nya juga sama menggunakan ENP0S3 dengan IP DHCP. Yang selanjutnya ada ENP0S8 dengan IP static. Nah, jadi karena ini IP static, jadi tinggal ditambahkan IP yang mengarah ke DNS server sleeve-nya di sini 56.8. Jika sudah, maka Ctrl O untuk menyimpan dan Enter untuk execute dan Ctrl X untuk exit. Oke, jika sudah, kita akan pergi ke config lokalnya. Oke, di sini ada dua ya, sama seperti tadi juga ada dua. Ada forward dan juga reverse. Nah, di sini dapat dilihat forward itu berarti dari nama domain ke arah nama IP. Nah, kalau zone reverse itu kebalikannya dari IP ke arah nama domain. Nah, di sini tipenya slave, kan tadi itu tipenya itu master. Nah, karena ini adalah kita mengkonfig ke arah DNS yang slave, jadi tipenya itu diisikan dengan slave. Nah, di sini ada DNS masternya. Nah, terus ini bagian reverse-nya dimulai dari oktet ketiga, oktet kedua, dan juga oktet pertama di sini. Dengan tipe slave dan juga ada IP dari masternya sendiri. Gitu. Jika sudah, Ctrl O untuk menyimpan, Enter, dan juga Ctrl X untuk keluar. Selanjutnya kita akan ke arah local forward. Kita akan atur config-nya di sana juga. Nah, di sini di bagian local forward dapat dilihat di sini ada namanya dari localhost-nya, ini ada hostname-nya. Terus selanjutnya di sini adalah IP dari sleeve-nya. Nah, ini akan mengarah ke web server. Ini NS1 ini adalah hostname dari DNS master ya 56.7, NS2 ini yang mengarah ke sleeve ini, www ini yang akan diarahkan ke web server dan juga sama dengan yang blok ini melalui IP 56.8 itu DNS sleeve-nya. Oke. Jika sudah disimpan, kita enter dan Ctrl X. Jadi
DNS sleeve ini juga sangat berguna ya, karena ketika DNS masternya atau DNS server yang utamanya itu mengalami down atau mati gitu secara tiba-tiba, nah DNS sleeve ini akan menggantikan perannya. Jadi ketika permintaan dari usernya itu dimintakan, maka akan pergi ke arah DNS server sleeve-nya. Begitu. Oke, selanjutnya kita jika sudah mengatur ke bagian local forward, juga diatur ke arah local reverse. Nah, local reverse di sini dimulai dari oktet yang keempat. Nah, di sini dapat dilihat oktet yang keempat 7 PTR di sini. Nah, terus ini NS2 yang akan diakses lewat 56.8 dari DNS server yang ini sleeve. Begitu juga ketika mengaksesnya secara lokal. Terus ini aksesnya menggunakan www, menggunakan blok juga akan mengarah ke 56.8 yaitu DNS server sleeve-nya sendiri. Nah, gitu. Selanjutnya kita akan memastikan nih dari service bind-nya kita akan restart terlebih dahulu dan memastikan bahwa statusnya itu sedang running gitu. Sistem CTL restart bind 9. Oke, jika sudah kita akan melihat statusnya. Oke. Nah, jika ada jangan sampai ada error di sini. Jika ada error dapat diulangi kembali untuk mengatasi errornya. Dengan mengklik lagi dengan melihat lagi statusnya. Nah, di sini sudah tidak ada. Oke. Jika sudah, maka akan kita selanjutnya akan mengkonfig ke arah name servernya juga seperti yang tadi di arah DNS server masternya. Oke, untuk ke arah sana kita tinggal mengetikkan nano etc resolve.config. Nah, di sini sudah diatur untuk name servernya. Di sini kita sudah masukkan yang ke arah master dan juga name server yang ke arah sleeve-nya. Oke. Selanjutnya kita akan mengecek domainnya. Oke, di sini sudah kelihatan dari servernya sendiri 56.7. Oke, address-nya juga. Terus ini juga ada namanya, name dari localhost dan juga address yang ke arah mana. Karena ini mengarah ke DNS sleeve dengan IP 56.8. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi virtualhost exam Linux di Debian. Nah, sini teman-teman untuk mengkonfignya itu menggunakan yang sleeve ya. Jadi kita diminta untuk membuat folder, blok, dan juga indeks PHP. Nah, jadi saya itu membuat foldernya itu ke direktori sini. Ini ke folder saya buat, terus saya masukkan codingannya dari indeks ini, indeks PHP. Nah, terus saya forward di sini. Saya menggunakan FileZilla untuk nge-up. Jadi saya hanya klik kanan, terus saya upload ke arah examnya ya sini. Jadi saya tinggal nge-uploadnya saja. Jadi saya bukan membuat foldernya di Linux. Tapi saya hanya menguploadnya ya menggunakan FileZilla. Teman-teman dapat mencobanya. Jadi saya tinggal nge-remote-nya ke arah sini, membuka file htdocs, terus kemudian ke arah file block. Nah, di sini di dalam file block ini terdapat satu file codingan yaitu indeks PHP. Nah, isinya itu yang seperti ini. Nah, isinya itu ini adalah blok. Nah, jadi ketika kita mengaksesnya nanti di web server di sini, di web yang ada di sini, nah jadi nanti akan keluar outputannya itu adalah blok. Oke. Nah, selanjutnya di sini jika sudah kita akan mengkonfig virtual host-nya. Nah, untuk ke arah sana tinggal
di Ctrl C, terus klik kanan di putihnya. Nah, terus Ctrl W biar memudahkan kita dalam pencarian, dan kita tinggal memasukkan kata kunci httpd-min vhost. Nah, di sini sudah keluar ya. Jadi untuk tampilan awalnya itulah berbentuk komen. Jadi nanti tinggal dibuka tag pagarnya dan ini langsung udah aktif. Jika sudah, Ctrl O, Enter dan juga Ctrl X. Nah, selanjutnya di sini kita juga akan mengatur ke arah sini ekstra httpd vhost.config. Klik kanan juga sama. Tinggal diarahkan ke bawah. Nah, di sini itu virtual host-nya itu melewati port 80 dengan nama server admin, ini nama saya sendiri. Terus ini dokumen root-nya ya, ini arah ngerutnya itu ke arah direktori mana nanti, yaitu opt lam dan htdocs. Nah, karena di sini ada penyimpanan yang tadi, jadi ngerutnya ke arah sana. Dengan nama servernya saya, nama localhost-nya, terus nama aliasnya menggunakan www. Oke, di bawahnya juga di sini untuk virtual host-nya di bawahnya melewati port 80. Nah, di sini juga sama. Di sini ada yang langsung mengarah ke bagian bloknya ya, htdocs/blog. Jadi ini adalah domain yang kedua gitu ya. Ini adalah duplikatnya gitu, htdocs/blog. Nah, di sini yang pertama mengarah ke htdocs-nya sendiri. Terus untuk yang keduanya mengarah ke htdocs langsung ke arah folder blog, yang dimana folder blog ini menyimpan ke arah file tadi ya, file PHP-nya dengan nama index.php. Nah, jadi bisa diakses lewat mana nanti? Bisa lewat blog atau www juga bisa lewat sana. Itu. Jika www ini nanti langsung mengakses secara bentuk umumnya nanti. Ya, jadi untuk mengaksesnya ini nanti bisa langsung ke arah examnya nanti jika mengakses lewat sini dan atau juga dengan aliasnya ini. Nah, namun jika kita mengaksesnya ke arah blog ya, jika kita mengaksesnya ke arah blog sini, itu akan langsung membuka file PHP-nya sendiri gitu, nanti. Jadi langsung keluar output-annya berbentuk kode ini. Nah, jika sudah, Ctrl O, Enter, dan Ctrl X untuk keluar. Oke, nanti tinggal disimpan, lalu examnya di restart. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi pada bagian klien Windows. Jadi di sini laptop ini jadi secara lokal ya, di sini ada yang sebagai server dan juga sebagai klien. Nah, untuk sini kita tinggal membuka control panel ke arah network dan internet, network connection VirtualBox host only Ethernet adapter, dan mengubah DNS server pada klien dengan IP 56.7 yang mengarah ke DNS server dari master, dan juga ini ada backup-nya 56.8. Oke, teman-teman dapat ke control panel sebagian Ethernet 2, atau kalau di laptop teman-teman mungkin berbeda ya. Tapi di sini ada yang namanya VirtualBox host only Ethernet menggunakan virtual machine. Jadi klik 2 kali, sebagian properti, bagian sini, nah IP version 4, IPv4. Nah, di sini tadi IP address dari laptop ini tadi 56.1. Terus di sini ada DNS servernya yang preferred atau secara utama 56.7. Di sini juga ada alternatifnya sudah kita isikan 56.8. Jika sudah klik OK. Oke, dan close. Oke, selanjutnya kita akan mengeping ke arah sini, ke arah nama lokal kita menggunakan CMD dan pastikan itu terkoneksi. Oke. Setelah dibuka CMD, kita tinggal ngeping ke arah sana. Oke, dapat dilihat ini ternyata reply berarti nyambung. Oke, sudah terkoneksi.
Nah, kita akan mencoba nih mengakses domainnya ya, mengakses domainnya ini salah satu ini bisa kita coba semua. Di sini kita tinggal mengganti namanya menggunakan nama host kita. Jadi kalau saya tulis sans lokal. Oke, nah ini sudah bisa langsung. Terus ada memakai www.sans.ns.local. Nah, juga sama karena di sini ada artaunya dan kita akan mencoba ke arah bagian blok sini. Di sini harusnya langsung mengeluarkan atau sini akan keluar output dari file index.php tersebut yang ada di folder blok tadi. Oke, blok. Oke, ini sudah bisa. Ini adalah blok didapat dari sini. Nah, kode PHP ini sudah bisa. Jadi tadi ini kita mengakses website di server menggunakan nama domainnya di sini. Nah, terus tadi juga kita sudah mengkonfigurasi DNS servernya, instalasinya juga tadi sudah ada yang instalasi ini bind 9. Terus ini juga config-nya nih mengarah ke reverse dan ada juga yang forward tadi. Dan juga kita sudah menambahkan website yang dapat diakses ya. Tadi file PHP itu adalah bentuk websitenya. Sini. Nah, yang sudah saya upload ke arah sini, ke arah Linux-nya. Jadi ada bisa ngeremote lah ke arah sini menggunakan FileZilla. Terus juga tadi sudah setup web servernya. Jadi servernya itu menggunakan Nexam di sini. Nah, oke. Untuk virtual mesinnya juga saya menggunakan mode network bridge di sini. Lupa saya memberitahu di awal. Sini ada network bridge, bridge adapter ini, terus ada host only. Nah, jadi untuk mengklon kan di sini yang pertama Debian server ini kan sebagai yang master. Nah, otomatis kita akan mengklonnya. Untuk mengklonnya ngeklik kanan ke bagian clone dan nanti ganti nama dan tekan selanjutnya dan kita ada pilihan di sana ada linked clone atau full clone. Tinggal ditekan full clone agar cloningan dari Debian server yang utama atau yang master itu terklon secara sempurna. Tapi di sini tidak bisa diklon karena dalam keadaan running. Oke. Jika kita ngeping ke arah IP-nya, di sini dapat kita lihat NS Logops lokal menggunakan CMD. Di sini udah kelihatan servernya NS1 ini sebagai nama server utama dan addressnya ada 56.8 yang mengarah ke arah DNS server yang slave. Oke. Saya rasa itu saja yang dapat saya jelaskan tentang bagaimana cara menginstalasi DNS server ya. Jadi teman-teman perlu ketahui di sini DNS server itu adalah server yang mengubah dari nama domain ke arah nama IP dan juga dari server ketika mengirimkan data itu akan diubah lagi dari IP atau secara reverse dari IP ke arah nama domain. Oke, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.